Waktu itu saya juga terkejut, hari jadi Kabupaten Timur yang ke-70, Ya. itu kita meresmikan itu, menyalakan pertama, Ya. kita dapat penghargaan dari Museum Muri. Nah, jadi itu dianggap ornamen unik terbanyak 6.880 di tiap tiangnya itu, ornamen Dayaknya. Ornamen ya. Halo sahabat kompas.com, kita berjumpa lagi bersama saya Wahyu dalam program Nusa Raya. Kali ini kita akan berbincang lebih jauh, lebih dekat dengan sosok yang sangat menarik, yaitu Bapak Bupati Kota Waringin Timur. Selamat datang Pak Halikinor, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Waduh, terima kasih sekali menyempatkan waktunya spesial buat kompas.com hari ini. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik sahabat kompas.com, rasanya semuanya pasti harus melihat obrolan kita hari ini karena banyak hal menarik yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini. Pak Bupati, Bapak kan menjabat sejak 2021 ya? Iya. Nah, apa saja yang menjadi prioritas Bapak dalam membangun Kota Waringin Timur, Pak? Kemudian sektor apa saja atau problem dan tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjabat ini? Nah, jadi terima kasih Pak, kesempatan diberikan. Yang pertama tantangan yang paling berat karena saya dilantik tepatnya tanggal 26 Februari 2021. Di saat pas COVID lagi melanda khususnya di negara kita di Indonesia, terutama di Kabupaten Timur. Jadi saat itu kita langsung full kerja menangani masalah COVID. Oke. Apalagi pada saat itu memang kesulitan sampai kekurangan oksigen kita di sana. Itu jadi problem waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan Forkopimda juga didukung dan OPD dan masyarakat juga. Ya sampai sekarang kan kita udah tahu bahwa saat ini sudah melandai semua. COVID juga walaupun mungkin masih ada, tapi sudah tidak menjadi momok yang menakutkan. Jadi yang pertama saya rasakan begitu menjabat jadi bupati ya masalah COVID itu. Nah di samping itu problem yang dihadapi juga karena dengan adanya COVID, maka seluruh kegiatan masyarakat, terutama misalnya dari sisi pemerintah, itu anggaran kita kan langsung direfocusing. Jadi dana alokasi umum kita berkurang, hampir kurang lebih 300 miliar dari pagu awal. Setelah itu pendapatan asli daerah juga itu langsung anjlok menurun karena aktivitas masyarakat hampir tidak ada. Karena PAD kita kan biasanya dari hotel, dari restoran, dari PPKM UMKM segala macam itu kan semua stagnan. Nah, itu yang problem yang langsung kita hadapi, sehingga ini yang saya mengajak ya seluruh jajaran ASN terutama itu bagaimana kita di saat yang serba kekurangan, serba terbatas baik di sisi anggaran maupun personil, tapi bagaimana tetap bisa bertahan menangani terutama COVID. Nah, jadi itu yang betul-betul saya rasakan. Tapi karena alhamdulillah karena pengalaman saya juga dari birokrat sehingga tidak terlalu terkejut menghadapi itu. Tapi ya memang berat, tapi bisa dilewati. Bisa gitu. teratasi ya Pak ya. Menarik sekali karena Kota Waringin Timur tercatat berhasil mengendalikan inflasi ya pada tahun 2022. Nah bahkan pertumbuhan ekonominya juga terbilang pesat Pak waktu itu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan, tadi kan Bapak ketika menjabat pertama kali, ditunjuk pertama kali justru ada tantangan besar. Tetapi justru pertumbuhan ekonomi bisa pesat, ini gimana? Nah triknya nih Pak? Iya, jadi waktu itu pas saya menjabat setelah berjalan hampir 1 tahun, kita juga pernah inflasi tinggi. Inflasi tinggi dan alhamdulillah karena kita upaya dengan membuat kebun cadangan, penyangga pangan dan segala macam itu bekerja sama dengan UMKM dan kita juga langsung ke distribusi sehingga kemarin kita bisa langsung menurunkan inflasi itu lalu sampai mendapatkan penghargaan. Penghargaan di tingkat nasional dengan memperoleh dana insentif daerah kurang lebih 10 miliar lebih sedikit kita, dan upaya yang saya lakukan karena menghadapi itu supaya ekonomi tetap jalan, makanya waktu COVID itu saya sempat bertentangan dengan ketentuan dari atas. Kita diminta KPKP rumah makan jam 8 malam harus tutup waktu itu karena tidak boleh buka, itu instruksi dari pusat. Nah sementara kita melihat fakta di lapangan
misalnya angkringan atau kafe itu dia jam 4 baru menyusun bangku mejanya, baru mau jualan. Baru mulai berjualan ya. Baru jam 5, jam 6, apalagi kan masih orang maghrib sampai isya, baru habis isya orang bisa keluar. Iya. Nah, sehingga waktu itu saya buat kebijakan, silakan yang penting terapkan protokol kesehatan. Karena saya khawatir waktu itu kalau semua datang ke bupati minta dibiayai karena tidak bisa bekerja. Nah, itu sehingga akan kesulitan. Nah, itu salah satu yang kebijakan yang kita lakukan dan alhamdulillah itu bisa berjalan. Nah, selanjutnya kita membuat ada beberapa kebijakan misalnya untuk mengembalikan ekonomi. Saya mengeluarkan kebijakan tax holiday terhadap pajak. Nah, jadi bagi orang yang mau investasi di daerah kita di saat seperti itu, kita berikan bebas pajak minimal 6 bulan bahkan 1 tahun supaya dia eksis dulu baru dipungut. Nah, saya itu lalu orang banyak mau datang dan mau berinvestasi. Investasi ya Pak. Nah, itu salah satu, dan kita juga membuat aplikasi khusus pajak. Nah, pajak itu meningkat karena apa? Karena dulu itu orang pemilik tanah di Sampit itu ada yang di Surabaya, tinggalnya ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jogja. Nah, membayar pajak kan harus datang ke Sampit dulu itu. Datang ke Sampit dan dia menghitung dulu segala macam. Akhirnya karena pemilik itu kan ada beberapa tahun dia tidak bayar pajak, jadi dendanya besar. Karena ada denda dia nggak mau bayar pokoknya. Itu kita hapuskan, kita putihkan dendanya dan kita buat aplikasi. Jadi mereka sekarang biar dari istilah dari Jakarta dari kamar mandi aja asal pakai Android handphonenya sudah gitu ya. Bisa cek pajaknya berapa, setor pajaknya, dan dia bisa lewat handphone juga transfer langsung masuk ke rekening. Nah, itu meningkat tajam. Nah, dengan kita juga membina UMKM dengan memanfaatkan kearifan lokal itu yang sehingga apalagi tahun 2022 ini kita tertinggi di Kalteng 7,76% pertumbuhan ekonomi kita. Luar biasa. Berarti yang menyangkut yang soal pajak ini berarti jadi prioritas Bapak untuk yang optimalisasi yang pajak daerah itu ya Pak ya? Pajak daerah. Strateginya seperti itu ya Pak, dan kemudian akhirnya berhasil nih ya Pak ya? Ya, karena kalau kita tidak menghapus denda itu, orang mau bayar pajak datang, mendengar ada denda, dia nggak jadi bayar. Nggak mampu bayar dendanya sekian tahun. Nah, apalagi zaman Covid kan, orang nggak ada yang bisa bayar pajak. Jadi kita hapuskan sehingga kita hitung baru, tapi itu langsung meningkat. Dan yang dulu tidak bayar pajak jadi bayar pajak. Wah, jadi pada ikut tax amnesty termasuk termasuk yang kena aplikasi itu memudahkan. Jadi yang dulu kita susah menagih, masa menagih pajak misalnya cuma 2 juta tapi harus ke Surabaya, kan tidak mungkin. Ini aplikasi dibuat sendiri Pak? Dibuat, kita buat sendiri aplikasinya. Jadi orang tinggal mencek itu, tinggal tahu beban pajak saya alamatnya di sini, berapa harusnya bayar pajak, dia membayar pun lewat itu. Nah, itu jadi meningkat mempermudah sampai 133%. Nah, ini yang bisa tetap ekonomi kita tetap bisa jalan. Strategi dan inisiatif yang luar biasa sih. Jadi kemudian saya pengen nanya juga Pak, andalan dari Kota Waringin Timur itu apa Pak? Andalan kita yang memang saat ini di bidang pertanian, khususnya dalam arti luas. Pertanian itu ada bidang perkebunan, ada yang memang pertanian padi. Itu andalan kita di sana. Memang kehidupan masyarakat kita di sana itu. Kemudian bagaimana komoditas lokal ini bisa menopang ekonomi lokal ini Pak? Ya, jadi memang contoh misalnya dulu yang menjadi andal utama kita kan hasil bumi itu rotan dan karet. Cuma karena ada ketentuan dari Menteri Perdagangan buat dilarang ekspor mentah itu, sehingga harga rotan itu maupun karet itu anjlok. Sementara kita tidak punya industri yang mengolah itu di sana. Jadi, masyarakat makanya ada sebagian itu diganti dengan sawit. Nah, saat ini yang menjadi penopang utama itu bidang perkebunan sawit itu menjadi andalan masyarakat di sana. Karena sawit ini tidak pernah nggak laku dan tidak sulit orang yang datang membelinya karena banyak sekali tengkulaknya, dan pabrik-pabrik yang terutama perkebunan besar itu kan punya pabrik yang mungkin kapasitasnya masih banyak bisa menampung dari hasil masyarakat. Jadi itu menjadi andalan ya saat ini ya Pak ya? Baik, kemudian dari data yang kami dapatkan, Kota Waringin Timur itu tercatat sebagai daerah yang juga menandatangani kesepakatan mengenai Smart City ya Pak? Nah, apa yang disiapkan oleh Bapak supaya mempersiapkan Kota Waringin Timur ini menuju Smart City?
Nah, jadi memang kita semua OPD sekarang, salah satunya dengan Smart City ini, saya misalnya contoh, saya tiap hari bisa mengecek PAD itu masuknya berapa. OPD mana yang misalnya, oh ini lambat ini, kenapa kurang pemasukannya kurang, apa sebabnya, itu kan bisa. Setiap hari kena Smart City itu. Kita ada aplikasi khusus, itu sehingga memudahkan kita. Nah, dan itu tadi salah satu, misalnya desa juga, orang datang sekarang tidak perlu, mungkin itu juga hikmah dari COVID, tidak perlu datang, ada beberapa kelurahan yang sudah kita laksanakan itu, ke kelurahan berurusan, cukup dari rumah dan aplikasi Android, dia sudah minta pengantar apa, itu sudah bisa. Nah itu, jadi mempermudah mempermudah ya, proses ya Pak ya. Dan itu yang paling karena pertama waktu, kedua biaya, dan tidak ada pungutan. Wah, karena tidak ketemu orangnya. Ya. Jadi sangat masyarakat dimudahkan sekali, cukup dari rumah tinggal sudah bisa kan. Luar biasa. Jadi mulai dari tahapan itu sampai detail Bapak perhatikan gitu ya, sehingga orang dipermudah untuk tadi akses data gitu ya. Ini tahapan menuju Smart City tadi ya Pak? Ya, termasuk saat ini kita sedang diobservasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 2 desa kita yang dicalonkan untuk ditunjuk nanti salah satu, tapi ada 3 kabupaten. Dan mudah-mudahan Kotim juga salah satu, itu yang menjadi desa anti korupsi oleh KPK. Nah, karena itu tadi, desa itu kayak dia sudah tinggal orang mengklik di website-nya, ketahui ini anggaran berapa, masuknya berapa, keluar berapa. Jadi transparansinya kelihatan. Jadi itu. Luar biasa ya. Tadi 2 desa, jadi 2 desa atau tadi itu yang dinilai kan. Tapi kita akan terapkan sementara ini rencananya kan kita ada 168 desa, 17 kelurahan. Nah, jadi cuma bertahap karena ada juga daerah utara kita yang belum, masih blank spot. Ini sedang kita upayakan, masih ada beberapa yang blank spot masih. Luar biasa, dengan keterbatasan ada beberapa titik yang masih blank spot gitu ya, tetapi dorongan dan inisiatif dari atau gerakan yang Bapak lakukan untuk terus terang jadi canggih banget gitu Pak, memanfaatkan teknologi gitu teknologi. Sampai bisa memunculkan seperti itu. Mungkin Bapak bisa cerita nih ke sahabatkompas.com, apa sih yang membuat Bapak sampai rasanya pengen mengarahkan masyarakat untuk melek teknologi juga gitu kan Pak? Iya, jadi pertama itu memang saya amati kan kadang-kadang aparat itu, khususnya di desa, itu sering dihantu-hantui oleh kadang-kadang LSM, kadang-kadang ada juga media yang, oh ini pekerjaan nggak selesai, oh ini pertanggungjawaban tidak jelas, dilaporkan ke pihak. Padahal belum tentu kebenarannya, tapi kalau sudah dipanggil kan, waktunya hilang, ada takut juga segala macam. Nah, dengan transparansi ini kan, kadang-kadang kan ada juga lembaga yang LSM yang meminta supaya dokumen lengkap diserahkan ke mereka, ini bentuk transparansi. Nah, sementara kan itu kadang-kadang desa tidak bisa memenuhi. Misalnya ini kan sudah misalnya ada pelang proyeknya, tapi kenapa minta dokumen kontraknya? Nah, akhirnya kita kan daripada kalian pusing seperti itu, coba transparan, gunakan sekarang kan zaman teknologi. Jadi kalau sudah tinggal klik itu dia melihat semua. Lebih mudah. Dan itu yang kita hindarkan korupsi. Dan dengan teknologi itu masyarakat pun bisa mengakses. Jadi tidak ada lagi was-was atau takut harus, dan tidak sulit mempertanggungjawabkan. Pihak inspektorat pun tidak perlu jauh-jauh mengaudit ke tanah, tinggal melihat di situ sudah ketahuan. Paling nanti kalau ada misalnya fisiknya ya dicek. Tidak lagi perlu dokumen. Jadi banyak sekali kemudahan dengan teknologi itu. Luar biasa. Dan salah satu lagi Bapak kan mendapat penghargaan dari masyarakat Dayak ya Pak? Atas kepeduliannya dan dianggap turut melestarikan adat istiadat Dayak Pak. Bagaimana strategi yang Bapak lakukan agar budaya Dayak menjadi program pariwisata yang menarik nih? Oh ya, jadi memang budaya Dayak itu banyak hal sebenarnya yang bisa dijual. Terutama bagi orang, kan tiwah itu atau wara itu yang adanya hanya di Kalimantan. Kalau Pulau Jawa kan nggak ada. Yang kayak cara menumbak kerbau, itu tuh kan hanya ada di Kalimantan. Nah, ini kan budaya dan itu termasuk ritual bagi orang Hindu Karingan. Tapi bisa dijual karena orang kan melihat ini sesuatu yang unik, yang
ya istilahnya itu beda dengan Iya, daerah betul. lain. Nah, sehingga itu yang kita kemas. Jadi kita mengemas mereka, misalnya acara ritual mereka, ini kita sekaligus kita gabungkan menjadi sesuatu yang dijual untuk Oke, perwisata. oke. Karena kadang-kadang orang mau datang melihat itu. Iya, iya. Jadi makanya saya juga harus bisa gimana menombak kerbau. Iya, saya sampai lihat tadi mana. dokumennya dari Pak Sekda, luar biasa Iya. loh Bapak. Jadi padahal rasanya ya awal-awal nggak tega, tapi karena ini adat, nah dan kita memotivasi mereka. Dan kenapa kita kearifan lokal itu termasuk juga kan sana ada damang, ada mantir semacam. Oke. Kita gabungkan supaya tidak bertentangan hukum nasional dan hukum adat itu. Oke, Jadi bisa oke. sejalan. Iya, Karena iya, iya. kadang-kadang apalagi orang Dayak itu kan kalau tidak cocok keras orangnya. Iya. Jadi ini harus gimana kita menyeimbangkan antara hukum nasional dan hukum dengan adat Dayak ini supaya Iya. dia bergiringan, bersinergi gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi dari sesuatu yang unik Bapak kemas itu sehingga menjadi daya tarik dan Iya. ciri khas dari Kota Waringin juga ya Pak ya. Iya. Nah, kalau masalah komunikasi, bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat Dayak Pak sehingga sampai Bapak tadi dapat penghargaan? Ya memang saya memang orang Dayak juga dan saya tahu proses. Yang penting kita bergaul dengan mereka, masuk ke sana dan makanya di sana itu sebenarnya kalau sukunya banyak, Mbak. Ada Madura, ada Jawa, ada Batak, ada NTT, ada NTT macam-macam. Oke. Tapi orang Dayak itu dia sangat menghormati orang asal jangan diganggu. Iya, iya. Nah, adat istiadat istilah di sana itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang penting menghormati. Oke. Menghormati itu. Ya. Nah, saya ya itu tadi, kalau harus menombak, harus sebenarnya menombak kerbau, rasa-rasa nggak tega juga. Ya. Tapi karena masuk ke mereka, bisa masuk, bisa menyatu dengan mereka, harus kita ikuti itu. Sepanjang tidak bertentangan dengan akidah keimanan kita, ya kita ikuti saja. Akhirnya mereka pun merasa, oh ini Pak Bupati bagian dari kita, masyarakatnya tidak pilih-pilih dan istilahnya mengayumi semua. Dan ini bisa saya masuk di mana-mana itu. Luar biasa, sahabat Kompas.com tadi saya sempat melihat dokumentasinya proses yang tadi ya. Kerbau tadi ya Pak ya. Iya. Itu yang memang tidak ditemukan di tempat lain Pak. Ya, gitu jarang. Betul. Kecuali daerah Kalimantan. Iya, gitu, iya. timur. Tapi saya juga baru lihat tadi sih Pak. Iya. Oke, selain tadi ya Pak ada ciri khas, ada keunikan tradisi tadi. Apalagi yang menarik yang bisa di-share atau dibagikan ke sahabat Kompas.com supaya tertarik nih berkunjung ke Kota Waringin Pak? Ya, jadi kalau untuk wisata sebenarnya Sampit itu, Kotim itu punya pantai. Oke. Punya juga kebun raya yang hutan. Oke. Punya juga ada namanya hutan Segonta. Hutan Segonta itu hutan tapi ada berbagai macam binatang. Misalnya jenis monyet dan segala macam, jenis macam-macam itu, beruang segala macam itu ada satu kawasan yang kita lestarikan. Nah itu juga termasuk ada juga di sana bangunan namanya Rumah Betang. Oke. Rumah Betang itu sebenarnya untuk Kalimantan Tengah sebenarnya, bukan hanya di Kotim, tapi ada di Kotim yang paling besar, itu yang usianya ratusan tahun lebih. Yang itu ya di daerah Tumanggago. Nah itu salah satu yang juga sering mau dilihat orang luar. Oh ini satu unik, tidak ada paku, di sini semua pakai kayu. Bangunannya panjang besar. Itu biasanya sampai 35 kepala keluarga satu tempat itu. Dalam satu rumah Dalam itu? satu rumah itu. Nah makanya orang Dayak itu kan dia rukun saja. Padahal kalau kita melihat di situ 35, misalnya 30-an keluarga, tidak ada pembatas, tidak ada. Jadi di situ juga bergabung, kumpul, beranak pinak di situ. Itu biasa. Nah, dan sekarang orang Dayak itu juga sudah biasa, ada yang masih Karingan, ada masuk Kristen, Protestan, ada yang Katolik, ada yang masuk Hindu, ada yang masuk Islam, macam-macam itu. Tapi dia tetap membaur jadi satu. Dalam satu tetap ini ya? satu iya. Jadi ada beberapa tempat objek wisata yang memang alam. Nah yang buatan kita juga memang ada, karena di sana kita membuat ikan jelawat, itu ikan yang paling gurih di sana. Oke. Di Kalimantan umumnya, nah kita buat ikon jelawat itu di sana. Ada juga di pinggir Sungai Mentaya kita buat semacam patungnya di situ, sehingga orang datang kan kalau belum ke Sampit, kalau belum selfie di situ. Oh, mesti foto di ikan jelawat itu ya Pak? Iya, dan yang baru-baru ini kan ada satu kawasan jalan, itu Jalan Cilikriwut namanya, yang 4 jalur, tapi dulu tuh nggak ada lampu gelap di situ. Oke. Nah kemarin kita buat lampu yang saya beri nama Terungan Normentaya. Mungkin kalau
bisa melihat, mungkin nanti ada bisa dilihat itu. Lampu yang kita buat. Jadi kalau kita masuk Kota Sampit ke situ, lalu sana kita masuk terowongan cahaya dan tiang listrik itu melengkung. Jadi lampunya sepanjang di sini melengkung begini. Jadi kalau kita masuk persis masuk terowongan cahaya gitu. Oh, itu sebabnya disebut terowongan ya Pak? Ya, Karena lampunya. jadi karena dia tiangnya begini. Oke. Jalan 4 jalur itu tiangnya begini. Jadi kalau orang ke situ itu kalau malam persis masuk terowongan cahaya. Wah. Tapi itu dari lampu aja, permainan lampu. Itu jadi pusat keramaian tersendiri itu ya Pak? Sekarang itu Taman Kota kalah. Jadi tumbuh di situ ekonomi baru. Bahkan laporan Bank Indonesia kemarin itu sudah masuk salah satu sentra ekonomi baru. Nah, jadi itu terowongan Nur Mentaya. Waktu itu saya juga terkejut, hari jadi Kabupaten Timur yang ke-70. Ya. Itu kita meresmikan itu, menyalakan pertama. Ya. Kita dapat penghargaan dari Museum Muri. Nah, jadi itu dianggap ornamen unik terbanyak 6.880 di tiap tiangnya itu. Ornamen Dayaknya. Ornamennya, jadi itu terus ada ornamennya di luar lampu itu ya? Di luar lampunya itu. Jadi itu yang saya juga nggak tahu. Itu dari Museum Muri memberikan jadi ya itu semacam kado di hari jadi Kotim yang Kotim ya, waduh luar biasa. Nah, hal lain ya Pak, perkara tadi pariwisata, pasti orang akan bertanya gimana sih infrastruktur di sana ya, aksesnya seperti apa, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan gitu ya supaya Kotim ini jadi lebih sukses lagi gitu, lebih banyak orang berkunjung. Nah jadi memang saya tekan tadi baik kulinernya, baik objek-objek wisata maupun wisata buatan yang kita anu sana, termasuk juga budaya di sana yang bisa kita jual yang sangat menarik sebenarnya. Cuma kendala kita yaitu di transportasi udara. Nah, transportasi udara kita ini karena bandara kita Haji Hasan Sampit namanya ini kan panjangnya cuma 2060. Dan itu hanya bisa didarati pesawat Boeing jenis pesawat klasik 737-1500 itu. Ya, dan yang punya itu hanya 6R. Harus Sriwijaya kan. Nah, jadi sampai saat ini kendala kita itu di bandara. Sehingga contoh pesawat badan lebar seperti Lion, Batik atau Citylink atau Garuda belum bisa masuk. Nah, ini juga yang harapan kita ini pemerintah pusat bisa memperpanjang runway-nya. Karena tanahnya sudah kita serahkan. Tanahnya itu kewajiban pemerintah daerah dan ini sudah clear kita ganti rugi, tinggal perpanjangannya minimal itu 300 meter, 150 atau 300 meter. Itu yang kita harapkan saat ini. Kalau itu misalnya bisa diperpanjang dan pesawat-pesawat badan lebar itu bisa landing di sana, bisa mendarat di sana, maka otomatis wisata kita dan ekonomi kita akan lebih bangkit. Karena di Kotim itu penduduknya terbanyak di Kalteng, di Kotim Timur itu. Dan investasi pun di perkebunan itu paling banyak di Kotim Timur juga. Karena bahkan kalau data sementara ini untuk ukuran kabupaten, kebun sawit terluas di Indonesia itu di Kotim Timur. Karena ada 58 buah perusahaan, 53 sudah profesional. Nah ini kan membutuhkan transportasi udara karena karyawan itu ada dari NTB, dari NTT, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, nah dari Sulawesi. Nah ini butuh produk. Nah sementara itu tadi kendalanya, maka harga tiketnya jadi mahal, karena satu-satunya. Itu kendala kita. Ini yang juga kita berupaya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan supaya bagaimana ini bisa diperpanjang runway ini sehingga pesawat bisa badan lebar bisa. Semoga segera terwujud ya Pak ya. Amin. Jadi biar lebih lancar lagi ya. Nanti bisa mampus itu bisa mendorong pengambil keputusan di sini bisa memperhatikan itu. Ya, kalau datang ke sana tadi selain ikan jelawat Pak, kuliner apa lagi yang harus dinikmati sahabat kompas.com nih Pak? Mungkin selain itu dari UMKM-nya apa saja yang kemudian Bapak sudah gerakan itu untuk bisa bertumbuh? Nah di sana di samping itu kerajinan, kerajinan tangan misalnya seperti ukir-ukiran, ada juga misalnya seperti pembuatan tas, pembuatan apa itu yang dari rotan. Dari rotan, Nah itu di sana ada, termasuk juga ya jenis-jenis makanan yang dari diolah dari buah nanas maupun dari ikan itu ada di sana. Nah jadi
Dan di sana juga kalau di samping orang bisa susur sungai. Karena Sungai Mentaya itu panjangnya 444 km sampai ke Mentaya Hulu sana. Dan itu lebar. Dan dia tidak pernah kering karena dia pasang surut. Nah, jadi bisa kalau ke sana bisa susur sungai, menikmati. Dan kita sudah ada juga pemerintahnya menyiapkan kapal besar di situ, ada musik di situ, ada restorannya di situ. Jadi bisa sambil makan menikmati Sungai Mentaya. Waduh. Itu ada. Waduh, sahabat kompas.com yang suka traveling alam tuh pastinya harus mencoba ya nih ya Pak ya. Oke, yang terakhir dari saya, apa mimpi dan harapan Bapak untuk Kota Waringin Timur? Nah, jadi memang kalau visi kita kan menjadikan masyarakat Timur itu yang mandiri, maju dan sejahtera. Nah, ini tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang baik, pendidikan yang baik dan kesehatan yang bagus kan. Nah, jadi saat ini saya juga sudah kerjasama, sudah tanda tangan MOU dengan pihak PT Intiga Jawa Timur untuk membangun tol sungai. Jadi saya mau bukan tol sungai. Kalau di Jakarta mungkin tol di darat, kita sana bikin tol di sungai. Karena kendala kita di sana, di kotanya, di Sampit ini, pelabuhan di Sampit ini, itu sungainya itu lebar. Dia lebih hampir 200 meter lebarnya, cuman dangkal di muaranya, karena mungkin sedimen itu. Nah, ini kita karena tidak punya kemampuan dengan daerah, kita kerja sampai ketiga untuk dikeruk. Kemarin pakai konsultan Belanda, sedang ini tinggal masih FS-nya. Pra FS-nya sudah, ini FS, mudah-mudahan Kementerian Perhubungan pun, kemarin saya sudah langsung ketemu Menteri Perhubungan, Pak Menteri mendukung penuh supaya itu. Nah, maksud kita supaya hasil-hasil tambang maupun kebun ini bisa tidak lagi itu dibawa ke Dumai, ke Batam, sehingga ekspornya di sana, tapi ekspor dari Sampit langsung ke luar negeri, itu harapan kita. Karena pisau itu tidak bisa masuk, dia masih menunggu di laut. Sehingga itu memakan kos yang cukup besar, harus dengan kapal kecil untuk mengisi kapal besar, itu kan kosnya besar. Nah, nanti kalau kita sudah dikeruk gitu dengan kedalaman 9 sampai 12 meter, maka vessel itu bisa masuk. Jadi itu menghilangkan kos yang lumayan besar dan daerah bisa menikmati itu dengan pihak ketiga. Dengan yang saya rencanakan ini mau membangun pabrik pengolahan limbah medis. Nah, kita ingin Kalimantan Tengah belum punya, mudah-mudahan Sampit, dan itu sudah kita MOU dengan PT Bumi Resik. Mudah-mudahan di 1-2 bulan depan sudah dibangun di sana. Itu yang mimpi kita, bagaimana nanti supaya Sampit ini memang sekarang ekonominya tertinggi di Kalteng, tapi saya merasa masih banyak itu, masih bisa ditingkatkan lagi ya Pak Jauh ya? masih bisa, karena potensi itu ada. Tapi bagaimana kita menggali potensi itu dan bagaimana kita mengembangkannya, itu ya. Luar biasa pemikirannya. Jadi saya sebagai host kali ini terinspirasi banyak dari obrolan kita hari ini Pak. Terima kasih sekali. Makanya banyak dapat penghargaan tuh, luar biasa loh Pak. Baik, demikianlah perbincangan kami sahabat kompas.com dengan Bapak Halikinor, Bupati Kota Waringin Timur. Saksikan terus Nusaraya di kompas.com dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat kompas.com selalu mendapat update dari program terbaru kami. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.